Anda kembali di Nusantara Economic Updates dalam segmen Money Matters. Pak Mirdal, Pak Tutum, kita lanjutkan kembali. Mungkin saya akan ke Pak Mirdal. Dari sisi kesiapan dan juga momentum, menurut Anda, secara timeline, kira-kira beberapa tahun lagi ini Indonesia sudah siap dalam menuju redenominasi? Ya, saya harapkan sih untuk kesiapannya sekitar tahun 2029 atau tahun 2028 ya seharusnya kita bisa siap ya karena pada saat itu juga ya kita harapkan ekonomi kita sudah tumbuh dengan baik, berbagai program prioritas pembangunan pemerintah yang saat ini diterapkan juga bisa memberikan hasil yang positif ya buat masyarakat dan pada akhirnya juga ini tentunya mempengaruhi juga kesiapan dari penerapan redominasi dan pada saat itu juga kita harapkan juga BI memiliki budget yang baik ya untuk mencetak uang baru ya karena kan redominasi pasti akan ada percetakan uang baru dan itu pun juga ada biayanya lagi lalu juga termasuk juga dari Oke, kesiapan semua aspek industri ya baik itu aspek baik. siapan teknis dari sisi accounting, finance termasuk juga IT ya itu sih kita Baik. harapkan sih antara tahun 2028 atau 2029 pada Oke, saat oke. kita tumbuh kuat dan juga dari sisi moneternya juga sudah siap. Baik, Pak Mirdal, kira-kira berapa lama proses transisi dan apa saja yang perlu disiapkan pemerintah? Ya kalau kita lihat sih tadi dari berdasarkan pengalaman beberapa negara pasti 1 atau 2 tahun itu sosialisasi akan terus berlangsung. Cuman ya berkaca pada saat kondisi COVID ya pada saat kondisi COVID juga kan kita lihat ada perkembangan yang sangat cepat terkait dengan digitalisasi dan kita harapkan juga terkait dengan redominasi juga ini juga progresnya juga pada saat nanti ke depannya sekitar 1 atau 2 tahun ini bisa lebih smooth ya dan itu tentunya diharapkan bisa semuanya terjadi itu pada saat kondisi ekonomi sedang bagus. Ya, pemerintah tentu harus menyiapkan dari aspek fundamental ekonomi kita sedang bagus, kesiapan dari sarana prasarananya, terutama juga mereka juga harus melakukan sosialisasi bersama Bank Indonesia ya. Dalam hal ini Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia mungkin bisa bersama-sama untuk melakukan sosialisasi dengan para pelaku bisnis, lalu juga dengan masyarakat ataupun juga dengan sisi investor ya. Karena ini juga kan tadi juga menyangkut tidak hanya dari sisi dunia bisnis sektorial, tapi juga bisa mencakup sistem di perbankan, lalu juga pasar modal. Jadi semuanya memang butuh sosialisasi dan ini sosialisasinya ya kita harapkan sih 1 atau 2 tahun itu harusnya bisa cukup sih. Baik, Pak Tutum, Ya, apakah pemerintah nantinya jika akan melakukan sosialisasi perlu melibatkan pelaku usaha juga? Dan melihat kondisi ekonomi saat ini di mana daya beli kita melemah, tapi inflasi masih relatif stabil, Anda melihat apakah kebanyakan pelaku usaha ini cenderung pro atau kontra melihat redenominasi? ya, seperti saya katakan di awal tadi, saya kira kalau dari sisi pelaku usaha, pasti tujuannya untuk lebih pengen efisien. Efisien. Fokusnya itu. Tetapi dari sisi yang tadi dikatakan kesiapan, saya kira pemerintah harus mungkin duduk bersama-sama, seluruh stakeholdernya, umumkan saja. Kata-kata siap itu kan bukan hanya sekedar waktu. Pasti harus ada tools-tools, target-target yang harus dicapai. Kalau inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan berbagai faktor, kalau ini tercapai, nah ini harus sama-sama dilaksanakan. Tapi kalau itu tidak tercapai, ya kekhawatiran seperti yang Pak Mirdal katakan, saya kira akan direspon negatif, pasti oleh seluruh stakeholder, bisa pelaku usaha, bisa perbankan, bisa apapun lah. Nah, yang dari sisi yang kita inginkan sebetulnya ini harus duduk sama-sama pemerintah, jangan secara parsial saat seperti ini, masing-masing bicara-bicara, tapi tidak ada terkoordinasi dengan baik. Kapan waktunya paling tepat? Umumkan saja target-target waktunya dengan pencapaian-pencapaian apa yang harus dilakukan. Sehingga kita sama-sama persiapannya. Bukan hanya dari pemerintah saja, pelaku usaha dan dunia usaha pun harus mempersiapkan diri. Karena ini pasti sangat berpengaruh di Konversi lapangannya besar-besaran nanti. begitu ya? Betul. Baik Pak Mirdal, yang kita lihat adalah redenominasi ini salah satu faktor utamanya adalah agar mungkin secara image rupiah ini juga bisa lebih atraktif ya dibandingkan dengan mata uang negara-negara lain. Karena kan berarti nilai nolnya ini akan berkurang begitu ya. Nah, Anda melihat sebetulnya secara image akan lebih baik atau sebetulnya fundamental ekonomi dulu yang juga harus diperbaiki? Ya, fundamental pastilah harus diperbaiki ya kalau kita lihat ya Bu ya. Karena dari sisi fundamental sebenarnya kita sih sudah cukup baik ya. Trade surplus kita juga setiap bulan itu minimal 3 miliar US dollar itu hadir. Lalu juga dari sisi
neraca berjalan juga defisitnya juga kita sudah sangat rendah sekarang. Dan kedepannya pun ya kita harapkan FDI kita juga semakin diperkuat ya. Jadi akan banyak inflow dan ke depannya itu kalaupun ada fluktuasi yang terjadi dari sisi nilai tukar global itu tidak akan mempengaruhi nilai tukar rupiah. Dan nanti pada saat rupiah kita berubah ya dengan angka yang 0 digitnya itu bisa lebih rendah ya, tentu kita harapkan dari sisi fluktuasi nilai tukar itu bisa lebih diminimalisir ya, karena sekarang dengan digit nolnya itu kelihatan ada belakangnya itu kan agak panjang ya. Jadi kalau misalkan ada pelemahan 26 poin, padahal kan pelemahannya hanya 0, berapa persen, tapi itu kelihatan besar ya. Tapi kalau misalkan nanti rupiahnya misalkan di 3 digit di belakangnya itu dihilangkan, tentu ya kalau kita lihat kelihatan rupiah itu bisa jadi lebih minim untuk fluktuasinya. Jadi ya itu memang diperlukan juga sih ya. Kita juga bisa baca ya terhadap dari perkembangan mata uang global, juga beberapa mata uang seperti euro, lalu juga mata uang seperti sterling ini juga kan ya kalau kita lihat terkait dengan fluktuasi terhadap dolar juga kan kelihatannya tidak sefluktuasi mata uang emerging market yang memang digit nol itu sangat banyak ya, termasuk Indonesia ataupun juga Vietnam. Baik, begitu ya. Jadi jangan hanya sekedar secara image saja, tapi secara struktural dan fundamental yang ini juga harus menjadi perhatian pemerintah. Terima kasih Pak Mirdal, Pak Tutum sudah berbagi bersama kami di Nusantara Economic Updates hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Ya pemirsa.